Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rin Fisikira kita. Di channel ini aku mau membahas tentang istinja serta adab buang air ya, dan juga mandi. Jadi aku awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Istinja, segala yang keluar dari dubul kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang, seperti kencing dan buang air besar ya, wajib disucikan dengan air hingga bersih. Barang yang dapat dipergunakan untuk beristinja antara lain: 1. Air, 2. Batu, 3. Batu atau batu yang punya 3 sisi, 3. Benda yang keras. Kasat suci, tidak dianjurkan memakai tisu, kayu, dan yang lainnya. Istinja dilakukan sebelum kotoran kering dan kotoran itu tidak menyebar sampai mengenai tempat lain selain jalan keluarnya. Apabila kotoran sudah kering, maka wajib dibersihkan dengan air ya. Dan adab buang air, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebelum buang air besar atau kecil. Nomor 1 adalah mendahulukan kaki kiri saat memasuki kakus atau kamar mandi ya, atau toilet. Nomor 2, jangan di tempat terbuka. Nomor 3, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Nomor 4, jangan bercakap-cakap kecuali keadaan memaksa. Nomor 5, kalau terpaksa buang air di tempat terbuka, hendaknya jangan menghadap kiblat. Ya, jangan membawa atau membaca kalimat Al-Quran. Contoh, memasuk kamar mandi Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya ya. Jangan membawa atau membaca kalimat Al-Quran. Nomor 7 adalah hendaklah memakai sepatu atau terompah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Nah, biasanya kita kalau masuk kamar mandi itu tidak memakai sendal ya, selalu lepas gitu. Tapi dianjurkan sesuai dengan anjuran Rasulullah adalah hendaklah memakai sepatu atau sendal. Nomor 8 adalah jangan buang air besar di air yang tenang kecuali airnya banyak. Contohnya di ember gitu maksudnya ya, maafnya ya, atau di bak gitu kan. Tidak boleh. Buang air kecil jangan di lubang-lubang tanah yang kemungkinan akan menyakiti binatang. Contohnya di lubang semut gitu, nggak boleh ya. Atau di lubang-lubang tikus atau ular itu nggak boleh ya kawan-kawan. Jangan mengganggu binatang lain ya, karena itu juga ciptaan Allah. Dan nomor 10 adalah hendaklah berdoa ketika masuk kakus gitu. Ya, kalau di luar sebelum masuk kakus sih Bismillahirrahmanirrahim nggak apa-apa. Tapi kalau udah di dalam itu nggak boleh ya. Terus yang ini adalah mandi ya. Mandi dalam hal ini adalah meratakan air ke seluruh badan dengan niat bersuci dari hadas besar. Bagi orang yang akan sholat, diwajibkan mandi bila hadas besar yang disebabkan bersenggama, haid, dan ibu yang melahirkan ya. Firman Allahnya adalah wa in kuntum junuban fattoharu ya, yaitu artinya dan jika kamu junub maka mandilah kamu. Itu ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6. Nomor 1, alasan diwajibkan mandi adalah bersetubuh, keluar mani, walaupun tidak bersetubuh keluar mani ya. Contohnya kayak maafnya kalau lelaki itu mimpi gitu kan. Dan ada juga mati dan matinya bukan sahid ya, wajib dimandikan. Nifas, keluarnya darah setelah melahirkan. Berhentinya haid bagi perempuan. Jadi berhentinya haid bagi perempuan, contoh kita maksudnya itu kita haid 5 hari, 3 hari, seminggu, 10 hari ya, sudah berhenti, dia wajibkan mandi, mandi wajib gitu maksudnya. Yang melahirkan wiladah dalam keadaan normal atau keguguran ya, jadi walaupun keguguran juga tetap wajib mandi wajib melahirkan ya, namanya wiladah juga dalam keadaan normal ataupun keguguran, baik mau sesar juga ya wajib. Ada ini nomor 2, rukun mandi. Niat untuk menghilangkan hadas besar
Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardun lillahi ta'ala. Dalam artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ya. Menyiram seluruh badan dengan air, menghilangkan najis tangan, telapak kaki, dan yang terkait segala seluruh tubuh ya. Nomor 3 adalah sunnah mandi, membaca basmalah pada permulaan mandi. B. Mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Mendahulukan dalam artian yang mana dulu didahulukan? Biasanya kan kita mendahulukan yang kanan dulu sebelum yang kiri ya kan, yang tubuh lalu badan ya. Nanti saya jelaskan. Menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Jadi harus menghadap kiblat ya. Sunnah mandinya mendahulukan yang bagian kanan dan yang kiri dulu ya. D. Membasuh badan sampai 3 kali. Biasanya kita membasuh itu selalu 3 kali, lebih baiknya sunnahnya ya. Terus membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudhu. Jadi setelah mandi udah selesai, sekiranya sih kita sudah bersih ya, membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudhu. Jadi kita setelah selesai mandi terus wudhu, terus kita baca doa setelah wudhu ya. Mendahulukan mengambil air wudhu, yakni sebelum mandi disunatkan berwudhu terlebih dahulu. Jadi harus berwudhu dulu baru membaca doa sesudah wudhu. Nomor 4 adalah mandi sunnah. Beberapa mandi yang disunatkan: mandi ketika sholat Jumat, mandi ketika hendak sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu ada mandi sunnahnya ya. Mandi setelah sembuh dari gila. Nah jadi kalau maafnya keluarga kita atau keluarga kawan-kawan ada yang sembuh dari gila ya, itu sunnah mandi ya. Mandi ketika melaksanakan ibadah ihram haji atau umroh. Nah, mandi setelah memandikan mayat. Jadi biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak atau kita ya semuanya setelah memandikan mayat kita wajib mandi sunnah. Mandi seorang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam, kawan-kawan atau keluarga juga yang baru masuk Islam, ada mandi sunnah ya, dan lain-lain. 5. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Orang yang sedang junub tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf di Baitullah, memegang kitab suci Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Jadi memegang kita tidak boleh, membaca atau mengangkat Al-Quran juga tidak boleh, membaca Al-Quran pun tidak diperbolehkan. Iktikaf diam di masjid itu juga tidak boleh ya. Orang-orang yang sedang haid dilarang melakukan kegiatan yang dilarang bagi orang yang junub. Nah jadi kalau lagi haid itu tidak boleh berhubungan badan. Yang sedang junub ya, bagi orang yang sedang berjunub tidak boleh, yang lagi haid, bersetubuh, berpuasa baik sunat maupun fardu. Jadi orang yang haid ya berpuasa itu tidak diperbolehkan baik sunat maupun fardunya. Dijatuhi talak. Jadi seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh dijatuhi talak oleh suaminya ya, karena dalam keadaan yang tidak suci. Jadi itulah penjelasan dari tadi ada buang air, mandi, dan sunnah mandi, dan juga larangan bagi orang yang berhadas besar dan mandi sunnah. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua serta saudara-saudara muslim. Jangan lupa subscribe ya, dan komen juga untuk mensupport channel ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.